What's up, dude? Welcome back to my channel. Jadi kita mau bahas apa sekarang ini? Enaknya kita ada cerita apa gitu? Mungkin dari kamu ada pengalaman horor atau gimana? Aku sih nggak ada pengalaman apa-apa ya. Hidup sih gini-gini aja sih. Gimana kalau kita cerita tragedi yang pernah kita alami? Boleh? Apa? Kira-kira kamu itu punya tragedi semacam apa sih? Pernah waktu TK. Nah, jadi Kamu masih kecil loh. masih kecil TK. Nah, Ini TK anak ini masih kecil udah bandel, hampir mati loh masih kecil, astaga. nah ini serius nih. Jadi waktu TK kebetulan jarak rumah dengan TK itu tinggal nyebrang jalan aja. Jadi waktu itu pas untuk harinya saya nggak ingat itu. Jadi pas pulang sekolah, waktu itu kan masih TK kan masih suka lari-lari, ngawur. Jadi Olahraga ya waktu itu ya? bukan olahraga, memang aktif kayak anjing. Iya. Bukan. Kalau waktu kecil kan memang suka lari-lari, nggak kenal yang namanya capek. Kalau Ya, tidur kecil kan wajar. Jadi sepulang sekolah dijemputlah dengan orang tua saya, ibu saya. Ibu saya menjemput ke sekolah. Nah, pada saat ibu menjemput ke sekolah, pas mau nyebrang pulangnya itu, kan biasa anak kecil dipegang tangannya kalau mau nyebrang jalan itu. Ya, jadi kebetulan lah ibu saya ketemu dengan saudara. Saudara itu ikut nyebrang nggak? Iya, kebetulan kita mau nyebrang berdua barengan. Nah, jadi mungkin ini keteledoran ibu saya atau keteledoran saya. Mungkin kalau anak kecil sih bilang nggak teledor sih. Keteledoran tetap jatuhnya pada orang tua. Karena kita masih kecil dan kan benar kan? Masuk akal. Nah, jadi ibu saya di situ ngobrolnya di pinggir jalan pada saat mau nyebrang. Nah, tepat di depan TK itu kan ada zebra cross. Jadi ada penjaga TK-nya yang Biasanya sih nyebrangin. di depan TK itu biasanya ada kang jual cilok. Oh, gitu itu ya. beda itu. Kalau di TK saya nggak ada jualan gitu. Di TK Berarti saya jualannya pizza. Sepi ya? Oh, aduh. Nggak, nah jadi di depan TK itu ada zebra cross khusus penyeberangan. Jadi ibu saya tidak mengambil Nggak dibawa tuh zebra crossnya ke kebun binatang? nggak bisa digambil. Jadi ibu saya itu nggak nyebrangnya itu di zebra cross. Tapi nyebrangnya itu di sebelah kanannya lagi, pas persis di depan gang rumah saya. Oke. Jadi rumah saya itu masuk gang, pas persis di depan gang rumah saya itu nyebrang jauh dari TK. Jadi di sanalah ibu saya ketemu dengan saudara. Jadi dia ngobrol, lepaslah genggaman tangannya itu. Saudaranya? Bukan, genggaman ibu saya yang menggenggam tangan saya. Oke. Waktu masih kecil genggamannya segini mungkin, sekarang udah segini. Udah gede. Udah gede, tapi nggak tahu apa. Jadi lepaslah genggaman tangan ibu saya itu karena saya saking pingin cepat-cepat pulang. Larilah saya tidak melihat kanan kiri. Kebetulan di depan rumah saya itu satu jalur ya, bukan satu jalur yang lain, satu jalur memang, jalur satu memang. Kok ngarah ke politik kayaknya? skip jangan. Jadi saya tanpa melihat kanan karena motor datang dari kanan saya. Nah, saya tanpa melihat kanan kiri, saya langsung lari menerobos ke seberang jalan. Ya namanya anak kecil kan waktu itu kan. Lepas dari genggaman menerobos adalah mobil pickup. Pickup itu pada saat itu ingat saya menggendong tas. Untungnya yang menyelamatkan saya itu adalah tas ransel saya. Jadi saya ditabrak, nggak ada suaranya jedir ya. Jadi saya buat jedir gitu. Ditabraklah dengan pickup itu jedir dan saya terpental cukup jauh sekitar 1 sampai. Lu kena tabrak, udah kena tabrak nih. Kena tabrak, ditabrak pickup dan itu pun saya keadaan tidak sadar. Tidak sadar karena anak kecil kan kaget, jadi tidak sadar ditabrak.
Oh ini real ya, cerita real saya, pengalaman saya waktu kecil. Ditabraklah saya. Untung keadaan saya jatuh itu seperti ini, bukan tengkurap. Berarti tasnya di bawah ya? Ya, kebetulan tas saya itu besar. Jadi Tas ransel mungkin ya, tas naik gunung tuh. bukan. Kalau Besar kan? Kalau anak TK itu dulu tuh tasnya tuh yang ya pokoknya yang imut-imut lah. Tas Dora. Ya, bukan Dora kan kecewaan. Saya untung masih kecewaan. Jadi tas lah yang menyelamatkan saya sampai saya muter ditabrak oleh pickup dan saya terpental. Jadi saya muter kayak gangsing saya jatuhnya katanya. Dan cepat-cepatlah diambil dengan ibu saya, diajak ke rumah sakit. Dan kebetulan tidak ada luka yang sangat parah. Jadi akhirnya meninggal tuh anak. Enggak, saya masih hidup. Jadi dibawalah saya ke rumah sakit, kata dokter itu tidak apa-apa. Jadi dari situ saya sempat mengalami trauma yang sangat berkepanjangan sampai saya SD. Jadi SD pun saya sampai kelas 5, kelas 6 masih diseberangi. Dan itu karena saking traumanya. Trauma kan namanya. Ya, betul lah. Mungkin namanya di jalan kan kita nggak tahu kecelakaan di jalan itu apa. Sama kayak pernah saya sama temen waktu itu ke mana ya? Pokoknya ya ke jalan lah. Di jalan pokoknya nih. Jalan apa? Jalan apa? Jalan Gedung Batu nih rumah saya. Jalan kenangan. Enggak, serius. Jadi waktu itu kita rencananya ke teater, sembahyang ke pura gitu. Ya waktu itu ke Besakih kayak enggak sih. Ke Pura Batur. Dari Besakih kita ke Pura Batur. Nah, jadi kan jalan sana tuh naik gunung kan? Naik gunung mendaki. Oh itu juga lah, itu backsound lagu itu. Naik gunung turun lembah itu kayaknya tahu dah. Ninja tapi. Jadi waktu itu saya jadi ninja sebenarnya. Terus ninja kok bawa motor? Biar larinya cepet. Benar. Jadi waktu itu kan ya jalannya agak naik gunung tuh ya. Agak apa namanya? Nikung-nikung gitulah. Agak berkelak-kelok. Ya. Itu jalan dua arah. Di berlawanan arah itu ada bis. Oh sekarang dua jalur. Tadi kalau satu jalur. Dua jalur sekarang udah berubah nih. Oh gitu. Ya, biar ada tabrakan lagi. Oke, next. Jadi ada bis. Jadi ada bis di berlawanan arah. Pas saya mau nikung, bis itu mencet bel. Kok bel itu? Telolet om. Bukan. Udah hilang. Belum zamannya tuh. Belum zamannya. Tak kira main. Om telolet om. Telulit. Jadi waktu bisnya tuh neken bel kan keras tuh. Jadi ya agak kaget, nggak ke pinggir gitu naik motor. Dan si sebelah ini jurang. Sebelah jalan ini jurang. Nah posisiku itu pas di pinggir banget. Mereng dikit dah jatuh ke jurang. Nah temanku ini bang Sebut saja si A. Bukan si A. Siapa? Ada teman di rumah. Oh si B berarti? Si B mungkin. Jadinya dia ini ngeselinnya gini pak. Waktu mau jatuh, dia tuh malah ketawa. Ya, posisinya kan saya naik motor nih, dia boncengan. Dia udah panik, biar caranya biar nggak jatuh ke kiri, karena di kiri jurang. Akhirnya selamat lah, udah keluar jalur, keluar dari pinggiran, udah masuk ke tengah jalan. Dia ini ketawa, udah marahin ngapain kamu ketawa? Kita lu hampir mati. Ya dah itu dah yang lucu. Oh berarti lucunya itu hampir mati. Kenapa nggak mau mati aja sekalian biar lucu? Nggak tahu Indonesia. Itu gimana ya? Orang kayaknya ada kelainannya dari dunia ini. Orang mau mati malah ketawa. Itu waktu di jalan juga waktu hujan-hujan. Lagi naik pakai mantel. Dia boncengan. Karena dia kan otomatis nggak ngeliat jalan kan. Karena di belakang kan pakai mantel. Dia tidur kan. Posisinya dia tidur. Mimpi. Aku kira dia posisinya dia boncengan sambil tidur gitu, kayak nggak lihat jalan. Keduduk mantel. Nah keduduk mantel dia tuh bilang sampai mana gitu kan. Gue tahu sampai sini. Terus dia terus-terusan nanya sampai mana. Udah kamu diam jalan. Udah dekat. Udah aku nggak bisa lihat jalan. Diambil lah. Kan mantel lu kan ada tupong gini kan. Ya. Diambil lah itu. Diambil sama dia. Dipakai sendiri. Otomatis kan
Aku kan nggak lihat jalan. Iya. Aku nggak lihat jalan. Itu hampir nyemplung ke got loh. Baru hampir berarti belum mencapai klimaks ya. Kan baru hampir. Kalau sudah nyemplung ke got berarti sudah klimaks. Anda ini mendoakan saya akan masuk rumah sakit ternyata. Loh kan klimaksnya kan di sana. Kalau hampir itu berarti Nggak kan gitu dong, nggak gitu dong. Nggak gitu dong konsepnya. Nggak gitu dong. Aku masuk got, motor hancur, kaki patah. Tapi kan klimaksnya dapat. Nggak gitu dong konsepnya. Nggak gitu dong. Aduh. Ini orang mendoakan orang lain agar celaka. Loh, tadi kata-katanya kalau sudah mati itu jadi lucu. Jadi kenapa nggak mati aja? Kan lucu kan? Kalau nggak mati ya nggak lucu jadinya. Apa sih mas? Konten apa mas? Mati kok lucu? Jadi apa lagi nih? Kira-kira yang tragedi yang bisa Anda sampaikan pada siapa? pada viewer yang ada di Wawan Dudut Channel nih. Wawan Dudut Channel tuh. Nah, ini ada pengalaman pribadi saya berdua. Mungkin dia nggak ingat, mungkin tapi saya ingat. Nah, jadi waktu itu kita entah kemana, pokoknya kita Ke jalan pastinya. entah kemana tujuannya, pokoknya intinya itu pas di perjalanan itu hujan. Mungkin dia mengingat-ingat. Nah, di perjalanan itu hujan. Di depan itu berhenti hujannya, jadi kita melepas mantel. Dan kelihatan lucu soalnya tak mungkin. Kayaknya nggak lucu kayak. Yang ada di otakku itu adalah tragedi sama dia. Hujan. Kapan? Ya waktu aku ngelepas mantel aku buang tam. Oh jadi gini ceritanya. Waktu kan hujan karena hujan itu setengah-setengah kan. Hujan setengah-setengah. Jadi kita ini pertama kena hujan, berhenti tapi nggak mau pakai mantel. Ya, Habis itu jalan lagi udah nggak ada hujan, ya udah nggak usah pakai mantel. Tiba-tiba hujan lagi, akhirnya berdua memutuskan buat pakai mantel. Mantel kan waktu itu jalan, hilang lagi hujannya, lagi lepas mantel. Lepas mantel lagi, jalan lagi hujan, pakai mantel gitu terus sampai akhirnya entah kenapa nih manusia lempar mantelnya ke jalan. Aduh, bosan aku pakai mantel. Dan lepasnya itu tidak pelan-pelan, jadi seret war gitu. Jadi dia ketawa dengan terpinggal-pinggal. Kita tuh ada tragedi loh, kenapa kita ketawakan? Karena itu dengan spontan. Yang spontan itulah yang membuat suasana itu menjadi lucu gitu kan. Kalau yang kita buat Spontan? Ada lagi nggak nih? itu ada dulu Sebenarnya banyak, ada ceritakan banyak, tapi kalau diceritakan ya jadi malas gitu. ya. Walaupun menurut kalian nggak penting, memang nggak penting. Jujur nggak penting. Kalau ini, kalau sebenarnya video ini bermanfaat, silakan tonton. Kalau enggak ya tonton tetap ya, Iya. biar dapat viewer gitu. Betul. Karena di sini kita buat video susah payah. Harus ditonton. Tonton. Tapi kalau nggak tonton, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya tetap harus tonton. Kan maksa. Dah, sekian dulu ya, biar nggak lama-lama juga karena durasi. Banyak yang komplain katanya kelamaan. Kalau nggak suka ya nggak usah ditonton. Iya. Kebetulan juga baterai kameranya lobet-lobetan. Drop pakai baterai. Oke, sekian dulu. Terima kasih dari saya Wawan Dudut. Dari saya Raka. Sampai jumpa next video. Dah. Bye.